dan kedokteran. Di next. Suara aku masuk nggak ya? Masuk, tapi agak kecil sih. Bang, bentar. Ini ya. Begini udah belum? Udah. Oke, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang operasi dan kedokteran. Selanjutnya, anggota kelompok kami ada yang pertama Egis Pradika, ada Fikri Al-Kausar, dan saya sendiri Zarifah Azra. Selanjutnya kita akan membahas operasi plastik. Jadi pengertian operasi plastik itu adalah suatu cabang dari ilmu kedokteran yang memiliki tujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian-bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Lalu di sini ada fatwa ulama. Yang pertama, Fathul Bari Syarah Syahril Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan qaul Imam At-Tabari bahwa perempuan tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, baik menambah atau mengurangi agar kelihatan bagus, terkecuali jika ada bagian tubuh yang menimbulkan mudarat atau rasa sakit. Yang kedua, fatwa Syekh Wahba Az-Zuhaili, pelaksanaan operasi plastik itu hukumnya haram. Akan tapi setelah melihat situasi dan keadaan yang ada, pelaksanaan operasi plastik diperbolehkan dalam keadaan darurat. Pelaksanaan operasi plastik dalam Islam itu diperbolehkan dalam bahasa ihtisan sebagai tindakan darurat, seperti pelaksanaan operasi plastik terhadap cacat bawaan maupun cacat akibat kecelakaan. Next. Lalu di sini ada dalil pendukung operasi plastik. Operasi plastik yang dilakukan dengan tujuan untuk pengobatan sesuai dengan sebuah hadis yang menganjurkan agar kamu sekalian berobat, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia mau berusaha dan berdoa. Hadisnya, berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan sesuatu penyakit kecuali dia meletakkan obat penyembuhnya. Selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal Al-Tirmizi. Selanjutnya di sini ada dalil yang kedua. Adapun operasi plastik yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah operasi plastik yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu dan pamer. Karena apabila ini diperbolehkan, maka akan menimbulkan rasa angkuh dan sombong, sehingga dia akan beranggapan bahwa hidup itu hanya sebagai tempat bersenang-senang tanpa peduli dengan masalah yang akan timbul selanjutnya. Karena masalah itu akan membawa kerusakan pada dirinya sendiri. Dalilnya dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, operasi plastik yang dilakukan pada orang yang telah sempurna bentuk organ tubuhnya, karena hal ini sama saja merubah ciptaan Allah, karena merubah bentuk yang telah sempurna termasuk berhias dengan perhiasan palsu. Sedangkan Allah melarangnya, karena hal itu berbahaya dan merupakan kebiasaan wanita-wanita kafir, sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Ahzab, ayat 33. Ini penggalan ayat ya teman-teman. Ini dalilnya ada di tengah-tengah ayat, yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Selanjutnya, di sini ada sebab ikhtilaf atau analisis kasusnya. Di sini ada seorang perempuan memiliki cacat di muka atau anggota badannya di bagian luar akibat luka bakar.
luka robek, atau penyakit lain. Nah, cacat ini tidak bisa dibiarkan olehnya karena menyebabkan tekanan batin bagi dirinya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Nah, jawabannya, operasi tersebut boleh ditempuhnya meskipun akan mengarah pada mempercantik diri dan memperelok diri. Sebab tujuan utamanya adalah menghilangkan cacat. Bahkan, andai kata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri, dengan hilangnya cacat tersebut diperbolehkan. Dalam fikih mazhab Hambali ada keterangan bagi perempuan boleh mencukur rambut wajah, mengigisnya sampai habis, mempercantik dan memerahkannya. Lihat keterangan Syekh Abdul Karim Zaidan Al-Mufassal fi Al-Kamil Mar'ah wa Baitil Beirut Mufasatu Risalah tanpa catatan tahun. Ini apa ya? Kutipan itu dari sebuah jurnal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Baik, selanjutnya adalah sesar dan pemilihan masa akhir. Next. Pengertian sesar berasal dari bahasa Inggris session atau disebut juga dengan secara sangat dengan SC adalah proses persalinan dengan melalui perbedaan di mana irisan dilakukan di perut ibu dan rahim untuk mengeluarkan bayinya. Next. Hukum sesar operasi sesar dalam perspektif fikih kontemporer diperbolehkan karena tidak mengubah antonim tubuh yang berarti tidak mengubah ciptaan Allah. Juga karena tidak adil yang melarang berdasarkan pada kaidah fikih yang artinya sesungguhnya hukum asal dari segala cipta adalah mubah sampai penjelasan dalil yang menunjukkan perubahan hukum asal itu. Next. Hukum sesar pada intinya diperbolehkan menjalani operasi sesar dengan indikasi medis dari dokter yang ahli di bidangnya atau asas syarat tenaga medis dari dokter yang ahli di bidangnya atau medis terpercaya argumentasi ilmiah atau hujatan syar'i yang mendukung dilaksanakannya operasi adalah pertimbangan untuk menghindari kaidah usul fiqh yang artinya kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Islam mencegah adanya mudarat baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Next slide. Dalil pendukung sesar. Sesar dan pemilihan masa lahir diperbolehkan dalam Islam asal tidak merugikan ibu dan janin. Contohnya, sesar untuk menentukan tanggal cantik yang dapat merugikan ibu dan janin. Misalnya jika orang tua memaksa operasi secara di tanggal yang cantik, sedangkan keadaan bayi dan ibunya tidak memungkinkan untuk dioperasi. Ibu telah melahirkan lebih dari 4 kali operasi di arah atau operasi sesar di minggu sebelum atau melebihi batas minggu ke 36 9 bulan. Dan sudut pandang medis hal ini tentu tidak akan ditindaklanjuti oleh dokter karena akan membahayakan ibu, begitu juga dalam hukum Islam. Bagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatlah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Next slide. Dalil pendukung sesar. Sesar dan pemilihan masa lahir diperbolehkan dalam Islam asal tidak berawalan dengan akidah. Meyakini tanggal itu adalah tanggal baik dan diyakini sebagai tolak bala tanggal sial. Hal ini menjadikan syirik karena meyakini sesuatu hal selain Allah. Allah tidak memberi hal tanggal, bulan, tahun yang buruk. Semua adalah baik. Barang siapa yang meyakini hal ini maka termasuk orang-orang yang tidak meyakini akan adanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 136,
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada malaikat, kitab, dan Rasul, dan hari kemudian, maka sesungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Next slide. Sebab iktilaf. Ada seorang ibu yang sedang hamil, beliau sudah masuk bulan untuk melahirkan, namun tanpa kejadian terduga, ibu tersebut mengalami pecah air ketuban, namun belum dirasakan ada kontraksi akan melahirkan. Yang pertama, untuk kasus seperti itu, sangat diperbolehkan operasi sesar untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayi secara bersamaan. Dalil pertama yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, dan barang siapa yang melahirkan kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah melahirkan kehidupan manusia semuanya. Yang kedua, kaidah fikih yang berbunyi suatu bahaya itu harus dihilangkan. Yang ketiga, kaidah fikih yang berbunyi jika terjadi pertentangan antara dua kerusakan, maka diambil uang paling ringan kerusakannya. Keterangan dari kaidah di atas adalah bahwa operasi sesar dalam keadaan darurat terdapat dua kerusakan. Yang pertama adalah terancamnya jiwa ibu atau anak. Sedangkan kerusakan yang kedua adalah dibedahnya perut ibu. Dari kedua kerusakan tersebut, maka yang paling ringan adalah dibedahnya perut ibu. Maka tindakan itu diambil untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, yakni terancamnya jiwa ibu dan anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Egis Predika. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu ada operasi ganti kelamin atau biasa disebut transgender ya teman-teman. Ya, ini pengertian operasi ganti kelamin di mana pembedaan yang merubah struktur seksual atau jenis kelamin seorang dari laki-laki jadi seorang perempuan, baik dari segi penampilan dan juga fungsinya, atau sebaliknya dari perempuan mau berubah jadi laki-laki. Next, Kak. Dalam fatwa ulama yang pertama dari Majelis Ulama Indonesia menurut MUI dalam Musyawarah Nasional 2 tahun 1980 memutuskan fatwa mengharamkan operasi ganti kelamin. Fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya, hukumnya sama dengan jenis kelamin sebelumnya. Kedua, para ulama fikih mengharamkan operasi ganti kelamin. Para ulama fikih berpendapat melakukan operasi berganti kelamin dilakukan oleh orang yang normal dan sempurna organ kelaminnya, yaitu penis atau zakar bagi laki-laki dan vagina atau farj bagi perempuan, dan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan. Ya, jikalau dari kesempurnaan kita itu udah ada gitu teman-teman, sempurna yang Allah ciptakan, tidak ada kecacatan gitu, tidak ada dominan yang terdapat dalam diri kita. Nah, itu tentu saja itu menjadi hal yang haram ketika kita mengubah jenis kelamin kita yang tadi laki-laki itu sempurna nih, zakar, kemudian berubah ke jenis kelamin perempuan, farj gitu. Nah, itu jadi kalaupun nanti pembahasan selanjutnya yaitu di mana nanti untuk jenis kelamin ini, ganti jenis kelamin ini, Allah ciptakan itu ya lebih dominan itu laki-laki dan perempuan. Bisa di next, Kak, untuk dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, suku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui maha teliti. Nah, ini udah jelas banget
dari ayat di atas mengartikan bahwa manusia itu hadapan Tuhan dan hukum sama kedudukannya. Dan yang menyebabkan tinggi terhadap kedudukan manusia itu bukan karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari dalil yang bisa dikatakan jelas ini, kita dapat memahami gitu teman-teman akan hakikat laki-laki dan perempuan yang udah Allah ciptakan itu ya udah beda gitu, dari sebuah hakikat, dari sebuah sifat, dari sebuah dasar pembentukannya gitu. Kalau emang laki-laki itu dari tanah, ya perempuan juga dari tanah, tapi perempuan itu, laki-laki itu dari tulang, ya tulang punggung. Nah kalau perempuan itu sumsum, nah itu udah beda. Dari sifat juga itu dari filosofikal juga udah ada banget tuh perbedaan laki-laki dan perempuan, yang dimana nanti kalau emang ada permasalahan kalau ada laki-laki dan perempuan, yang tadinya laki-laki berubah menjadi perempuan terus dia meninggal, ntar binnya tuh atau bintinya tuh kayak gimana, itu kembali ke awal. Walaupun dia ntar di dunia udah jadi perempuan, tetap di akhirat itu dia tertulis di kitab Lauhul Mahfuz ya laki-laki gitu. Jadi nanti misalnya matinya itu ya kita pakai nama telepon, pakai gelar yang di awal gitu, bin atau binti, tanpa sedikit pun menghilangkan rasa tauhid dari mengkafani atau cara menguburkan gitu. Kan itu kan beda dengan laki-laki dan perempuan. Sampai sejauh itu gitu perbedaan laki-laki dan perempuan gitu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin next Kak. Ya, kemudian dari Quran surat An-Nisa 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amarannahum falyubaddikunna adhanal an'ami wa la'amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Dari di atas sudah disebutkan bahwa mengubah ciptaan Allah itu sangat diharamkan. Contohnya ini mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, transgender, menyabut rambut dengan sopak, bangun, membuat tato tuh ada tuh tadi saya teman-teman. Cukur bulu muka atau alis, atau mencabut bulu alis, dan takhannas artinya dia berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya. Nah, contohnya tuh seperti waria gitu. Waria tuh ada tuh di zaman kisah sahabat gitu. Diceritakan sebuah waria laki-laki yang bertingkah seperti perempuan, dan bahkan itu Nabi pun itu melaknat gitu buat laki-laki yang selayaknya seperti waria, bukan dia memiliki sifat ganda atau dari kepribadian yang besar atau banyak, tapi dia tuh yang lebih ke waria karena suatu nafsu atau biologisnya dia yang bermasalah. Dan itu selayaknya Nabi juga melaknat, terus Allah Subhanahu wa taala itu yang murka gitu sama laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita. Apalagi dari bertingkah laku aja itu udah dilarang dah dalam Islam. Apalagi kita ganti kelamin gitu. Itu kan perlu komitmen yang kuat gitu, dari niat yang matang lah. Nah, itu salah satunya itu tuh. Nah, mungkin bisa di next kan. Nah, yang tiga itu terdapat dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan 6 ahli hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud. Nah, artinya Allah mengutuk para wanita tukang tato
meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka atau alis, yang minta dihilangkan bulu alisnya atau mukanya, dan para wanita yang memotong atau mengukur giginya, memotong atau mengurangi giginya, yang semua itu dilakukan untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Nah, gimana kalau seandainya ini kan masuk juga nih tentang operasi plastik tuh, nyambung juga kan tentang memotong gigi atau dia itu misalnya di behel gitu ya, di behel gigi itu terlalu maju gitu, tonggos. Alhamdulillah lah, misalnya mohon maaf, tonggos misalnya depan gitu. Atau nggak di bawah terlalu ke depan, akhirnya kita behel. Nah, kalau niatnya itu karena kecantikan gitu, berarti lebih menarik daya tarik untuk manusia, itu selayaknya nggak boleh sebenarnya. Cuma kalau seandainya untuk menyembuhkan suatu hal yang sekiranya untuk memperbaiki, itu insya Allah boleh teman-teman dalam operasi plastik. Nah, satu ini kalau memotong gigi aneh kurang tahu, tapi kalau behel itu mungkin salah satu memperbaiki gigi atas gitu, itu insya Allah boleh. Makna dari hadis itu bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan. Nah, itu jadi buat hal yang udah sempurna itu nggak boleh ditambahkan gitu, nggak boleh dikurangi juga, karena itu ciptaan atas kesempurnaan Allah. Nah, jadi contohnya itu misalnya teman-teman punya hidung tuh pesek, misal orang Indonesia kan pesek ya. Nah, itu teman-teman itu mau operasi plastik hidung. Nah, tapi tujuannya buat apa gitu? Pertama, kalau seandainya yang pertama buat kecantikan, daya tarik itu jelas haram. Nah, kalau seandainya kalau dia terlalu pesek buat sampai dalam lah gitu ya, sampai pakai Voldemort gitu misal. Nah, itu nggak bisa napas, misal susah buat napas. Akhirnya disarankan untuk melakukan operasi plastik gitu. Nah, itu insya Allah diperbolehkan karena untuk mengobati atau memperbaiki. Nah, tapi ingat kalau udah sempurna nih, aman gitu, udah nggak usah. Adapun tindik misalnya, tindik. Dia perempuan itu dioperasi tindik kecil gitu. Perempuan kan pada tindik itu masih kecil. Nah, itu insya Allah boleh karena untuk cari syarat melakukan pernikahan gitu. Misalnya perempuan itu salah satunya itu anting. Nah, itu karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dimanakan. Udah fitrahnya lah. Next, Kak. Sebab ikhtilaf orang normal, kasus pertama. Orang normal kelaminnya baik, organ dalam dan luarnya akan mengganti kelaminnya. Maka yang demikian itu adalah haram hukumnya. Sebab mengganti alat kelamin yang normal adalah bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, berlawan terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah fitrahnya gitu, terus diganti. Nah, kemudian yang kedua itu seorang punya dua kelamin, penis dan vagina, dan di samping itu dia juga mempunyai rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas dan utama jenis kelamin wanita, dan disarankan untuk mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin wanitanya. Kasus ini sering disebut khunsa. Nah, ini khunsa nih ada. Jadi ada beda khunsa, waria. Nah, itu maka untuk memperjelas identitas kelaminnya, ia boleh melakukan operasi matikan salah satu organ kelaminnya dan menghidupkan orang kelamin yang lain sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Nah, ini tuh lebih, saya bilang tuh dominan gitu. Nah, ini nggak apa-apa, karena ini disebutnya khunsa. Nah, ini khunsa. Nah, itu teman-teman. Jadi ada dua kelamin, tapi ada dominan ciri gitu dari yang khas gitu. Misalnya perempuan nih ada ovarium sama rahimnya, berarti tapi dia ada kelamin ganda gitu. Nah, itu langsung diangkat yang kelamin perempuannya gitu. Ini afwan kalau bahasanya terlalu ilmiah ya teman. Nah, itu dalam syarah hadis Fathul Al-Bari juz 10 halaman 272 diriwayatkan dari Alqamah, beliau berkata, Allah melaknat wanita yang membuat tahi lalat palsu, dan wanita yang mencabut atau menghilangkan tahi lalat, dan wanita yang merenggangkan gigi karena semata-mata hanya untuk berhias, dan telah merubah ciptaan Allah.
Apa yang telah Rasulullah bawa maka ambillah, dan apa yang Rasulullah SAW melarang maka sudahilah. Apabila hal itu memang dibutuhkan seperti itu pengobatan, maka hukumnya boleh ya, insya Allah. Terus kalau ditanya, lah ada penciptaan Allah itu cacat gitu, afwan gitu. Misalnya cacat gitu kan, itu kan tidak terjadi ya. Nah itu sempurna gak sih guys gitu. Penciptaan Allah itu ada manusia yang kita anggap itu cacat gitu, dari entah tangan atau enggak organ yang lain lah, organ luar gitu, organ kasar. Nah insya Allah sempurna, karena nanti di akhirat itu organnya itu akan lebih baik gitu ketika di akhirat nanti, dan kita nggak ada yang tahu. Tapi ya itulah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang yang sempurna aja tuh memiliki suatu kekurangan di mata manusia, apalagi kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu yang maha sempurna. Itu kalau menurut saya gitu. Bahkan penciptaan yang sempurna ini yang udah fitrah. Ya kayak habis nih. Ya kurang lebih, mohon maaf. Next ke bawah. Masih ada. Kasus ketiga, seseorang punya organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuknya. Saya memiliki vagina yang tidak berlubang, dan ia mempunyai rahim dan ovarium, makanya boleh bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Itu juga sebaliknya, operasi kelamin ini bersifat tasih dan takmil, perbaikan atau penyempurnaan, dan bukan pergantian jenis kelamin. Menurut para ulama dibolehkan menurut syariat. Nah inilah fikih teman-teman. Ulama Hasanain Muhammad Makhluf, ulama Mesir, dan bukunya Safwatul Bayan 1987 131 memberikan argumentasi bahwa seseorang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal menyebabkan kelamin psikis dan sosial, sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal, serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti menjadi waria, menghancurkan diri, melakukan homoseksual dan lesbianisme. Padahal semua itu dikutuk oleh Islam berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari, Allah dan Rasulnya mengutuk kaum homoseksualisme. Maka untuk menghindarinya, operasi atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip musalih mursalah, karena kaidah fikih menyatakan bahaya harus dihilangkan dan dianjurkan syariat Islam. Nah zaman sekarang yang transgender, terus lesbian, gay, nah bahkan bahwasannya kita katakan legal nggak sih di pemerintah ini, bahkan di negara-negara lain tuh udah ada yang legal gitu, dan pejabat-pejabat negara Indonesia pun itu malah mendukung akan pergerakan yang seperti ini gitu, seperti melegalkan transgender. Nah itu menjadi sebuah ujian nih teman-teman buat kita semua, yang akhirnya nanti depannya kalau akan ada seperti ini nih, yang akan ada seseorang yang lahir gitu dengan alat kelamin yang ganda, terus dibiarin gitu aja gitu, nggak diangkat dominannya. Nah itu sudah dijelaskan gitu dari ulama Hasanain Muhammad Makhluf, itu nggak boleh, karena sayogianya tuh lebih ke laki-laki dan perempuan untuk mempertegas gitu dominannya. Nah seperti itu ya, semoga itu dari saya. Apalagi Kak? Jazakumullah khairan katsiran pada teman-teman yang semua mendengarkan. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Zarifah Ajra. Oke, baik. Selesai sudah presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut diskusi GCR ya. Oke, makasih ya, Holwa. Ya.